Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Stefani dengan NIM 2107509 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, konsentrasi Tata Boga. Saya akan mempresentasikan tentang studi literatur pengaruh substitusi tepung umbi-umbian terhadap cookies. Baiklah, materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu ada cookies, yang kedua tepung terigu, tiga ada umbi talas simpul, keempat kendala pengolahan, 5 tepung ubi jalar, 6 pemanfaatan ubi jalar, 7 pembuatan cookies, 8 ada segi warna, rasa, aroma, tekstur, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan, cookies adalah jenis biskuit yang terbuat dari adonan lunak yang memiliki kadar lemak yang tinggi. Bahan baku utama pembuatan cookies ini yaitu tepung terigu yang dicampur bahan lain, seperti mentega, telur, gula, dan bahan lainnya. Tepung terigu memiliki kandungan protein, glutein, dan gliadin. Apabila ditambahkan air, akan membentuk massa yang elastis dan mengembang disebut sebagai gluten. Cookies merupakan cemilan yang disukai oleh semua golongan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang lanjut usia. Cookies juga sebagai makanan selingan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Pembahasannya yang pertama di sini ada cookies. Jenis biskuit di sini berbahan yang teksturnya itu lunak dan kadar lemaknya tinggi, tetapi dia renyah. Yang kedua ada tepung terigu, yaitu bahan baku utamanya, dan dicampur bahan lain seperti mentega, telur, dan gula. Dan masih banyak bahan lainnya. Yang ketiga ada tepung ubi jalar. Di sini pengolahan ubi jalar ini menjadi tepung. Produk ubi jalar yang setengah jadi ini bisa digunakan sebagai bahan baku industri yang mempunyai daya simpan yang lebih lama. Ada ubi talas. Ubi talas simpul sumber pangan yang mengandung karbohidrat sebagai komponen utama, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kendalanya di sini yaitu tentang pengolahan talas simpul menjadi tepung dapat mengurangi kandungan oksalatnya. Nah, di sini ada segi warna. Warna cookies di sini berwarna coklat kemasan atau kuning kemasan. Rasanya menjadi pahit karena ada senyawa seperti senyawa fenolik dan alkaloid. Aromanya yang ditimbulkan bisa disebabkan bahan lain dalam adonan seperti gula, margarin, mentega, kuning telur, susu bubuk, dan bahan pengembang yang berfungsi sebagai pengatur aroma. Dan teksturnya ini semakin tinggi, kadar amilosa dapat menyebabkan tekstur menjadi lebih keras. Karena mempunyai sifat tidak mudah menyerap air yang bisa berpengaruh pada tekstur. Nah, di sini ada pembuatan cookies dengan substitusi tepung. Umbi-umbian memiliki kualitas yang rendah, terutama dari segi rasa dan komposisi gizi. Dilakukan pembuatan tepung ubi jalar ini untuk mengurangi penggunaan tepung terigu dalam pembuatan cookies. Pemanfaatan ubi jalarnya yaitu sumber alternatif karbohidrat dari keempatan pangan setelah padi, jagung, dan singkong. Nah, di sini ubi talas simpul merupakan salah satu sumber pangan yang mengandung karbohidrat sebagai komponen utama, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Salah satu keunggulan talas simpul yaitu adanya senyawa bioaktif, yaitu senyawa diosgenin yang bermanfaat sebagai anti kanker, menghambat proliferasi sel, dan memiliki efek hipoglikemik. Talas simpul ini mengandung polisakarida larut air yang berfungsi melancarkan pencernaan.
Pengolahan umbi talas simpul di Indonesia masih tergolong sederhana. Biasanya diolah dengan cara direbus, disayur, digoreng, dan dibuat keripik. Pembuatan cookies dengan substitusi tepung talas simpul ini memiliki kualitas yang rendah, terutama dari segi rasa dan komposisi gizinya. Zat gizi cookies talas belum memenuhi standar cookies karena kadar air cookies ini termasuk dalam umbi talas simpulnya yaitu 4,36% kadar protein, 7,42% kadar abu, dan 1,97% dan kadar karbohidratnya bisa dikatakan 57%. Salah satu cara untuk meningkatkan rasa dan komposisi gizi cookies ini yaitu dengan penambahan komoditas yang lebih tinggi seperti penggunaan ubi talas. Nah, yang terakhir di sini kesimpulannya, proporsi substitusi tepung ubi jalar dan tepung talas ini berpengaruh terhadap kadar protein. Jadi direkomendasikan untuk meneliti formulasi terbaik berdasarkan nilai gizi yang sama dengan bentuk organoleptik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.